Shalom, Miss. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali pembelajaran kita dengan ibadah. Ada yang ingin memimpin kita dalam ibadah ini? Kami minta 3 orang. Oke, silakan maju. Kita bernyanyi. Jangan lelah, 2, 3, ya. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bukan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo teman-teman, kita akan baca firman Tuhan yang berada di Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca secara responsif. Dimulai dari saya. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, supaya saya Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan berlama-lama tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kami bermasalah bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu membutuhkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi mendapatkan keras hati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di ruangan kami Tuhan dalam penuh sukacita Bapa. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, berkati kami Tuhan, berikan kami roh-roh kebijakan agar kami tidak bermain-main dalam belajar ini Tuhan. Tuhan Yesus, guru-guru kami mengajari kami, biarlah Engkau memberikan mereka kesehatan, panjang umur, kesabaran Bapa agar selalu sabar dalam mendidik kami Tuhan. Tuhan Yesus, begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kiranya Engkau mengampuni Tuhan, hanya melalui nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dan perantara Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya.
Daniel, Devi, Elsa, Eva, Kories, Goki, Gokro, Goklas. Sekarang kita akan belajar bab 11. Yang ada buku bisa dibuka bukunya pada bab 11. Oke. Sama-sama dulu kita mengucapkan apa judul yang ada pada bab 11? Teologi ekologi. Oke. Sebelum Miss masuk ke penjelasan, Miss mau nanya dulu. Ekologi, kalau kalian mendengar kata ekologi, apa yang ada di pikiran kalian? Ekologi itu tentang apa? Ekosistem. Lingkungan hidup. Terus ada lagi yang mau memberi tanggapannya? Ekologi, menurut kalian ekologi itu apa? Setelah kalian dengar, cuman dengar aja dulu. Ekologi, oh berarti ini. Tadi ada lingkungan hidup, ekosistem. Ilmu alam. Apa? Ilmu alam. Ilmu alam. Oke. Berarti ekologi itu tentang alam ya kan? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, di sini jelaskan dulu apa tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang pertama nanti Miss berharap semua anak-anak didik Miss di sini dapat menjelaskan apa itu arti teologi ekologi. Lalu yang kedua, kalian juga dapat menyebutkan paling sedikit tiga keunggulan dalam merawat lingkungan hidup. Oke? Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama menjelaskan arti teologi ekologi, yang kedua menyebutkan minimal 3 keunggulan dari merawat lingkungan hidup. Lalu yang ketiga, kalian dapat menuliskan puisi tentang alam dan lingkungan hidup. Nanti kita akan belajar mengenai arti teologi ekologi dan juga keunggulannya. Oke? Ini. Di situ dikatakan teologi itu berasal dari kata theos yang berarti Allah. Lalu logos yang berarti firman. Jadi kalau disatukan itu berarti kayak firman Allah. Tapi teologi ini juga dapat diartikan seperti pemahaman tentang firman Allah. Ya, pemahaman tentang firman Allah. Lalu ada ekologi. Ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah. Lalu logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi ekologi ini bisa dipelajari dalam sebuah proses studi. Dalam seperti kita ini belajar di kelas. Kalau orang Miss belajar di kampus, tempat kuliah, ya kan? Bisa didalami ekologi ini dengan pendidikan, dengan studi yang akan diikuti. Ya. Lalu teologi ekologi ini juga mencakup tentang lingkungan, tetapi dalam ranah Alkitab. Jelas dalam ranah Alkitab. Kenapa? Karena dari awal judulnya sudah teologi. Tadi teologi itu apa? Ya, firman Allah kan. Berarti kalaupun kita belajar tentang ekologi, tapi tetap kita mengaitkan ekologi ini dengan teologi, dengan firman yang ada di Alkitab, ya kan? Iya. Jadi teologi ini adalah cabang yang mempelajari hubungan antara agama dan lingkungan alam, lingkungan hidup juga bisa, ya kan? Sudah jelas di situ dikatakan. Lalu juga fokusnya ini bagaimana keyakinan dan pemahaman ajaran itu, ajaran agama itu terhadap pemeliharaan alam dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Seperti yang katakan tadi, ekologi itu lingkungan hidup, alam, ekosistem, ya kan? Lalu dirangkumlah ini dan dikaitkan dengan firman Tuhan, ya kan? Oke. Lalu di sini ada tujuan dan cara memelihara alam. Ada banyak sebenarnya, ya kan, caranya. Dan tujuan untuk memelihara alam ini yaitu untuk mengelola sumber alam. Dengan kita dapat memelihara alam itu, kita dapat menjaga alam itu, maka kita dapat mengelolanya, ya kan? Mengelola sumber yang ada di alam tersebut.
Seperti yang dikatakan di situ, mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Bijaksana ini berarti kita mengambil secukupnya, tidak boros, tidak berlebihan. Ada itu kan, misalnya penebangan pohon, dia mengambil langsung menebang seluruh bagian yang itu kan, padahal yang dibutuhkan sebenarnya masih sedikit dulu. Tapi dia langsung mengambil semua, itu yang dikatakan tidak bijaksana sebenarnya. Tapi tapi mereka berpikir kalau itu bisa nanti ini untuk yang lain gitu ya kan. Lalu di situ dikatakan juga memastikan ketersediaan bagi generasi mendatang. Kalau kita menanam pohon sekarang tidak langsung tumbuh kan? Pasti butuh proses dan butuh waktu yang panjang kan? Nah, jadi maksud dari generasi mendatang ini, kita tanam sekarang pohon itu, kita rawat lingkungan alam itu sekarang, memang kita pasti menikmati juga, tapi kita juga bisa memberikan generasi selanjutnya untuk tetap menikmatinya ya kan? Kalau kita hancurkan alam lingkungan kita sekarang, apa yang mereka nikmati nanti? Pasti mereka tidak ada lagi mereka lihat nanti hutan yang hijau-hijau ini atau lautan yang cantik gitu. Gak akan mereka lihat lagi kalau kita merusaknya. Lalu cara merawat lingkungannya yaitu bagaimana? Coba yang pertama, pengelolaan sampah. Nah, dikatakan pengurangan dan pengelolaan sampah. Paling kecil dari contoh yang paling kecil yaitu sampah. Kenapa sampah? Karena kita contohlah ini, sampah lah ini kan, kecil-kecilnya ini kecil, tapi asal kita buangi, asal kita lempari. Dari yang sekecil ini, satu kelas lah kalian nanti membuang, gini. Udah bertumpuk pasti kan. Kalau kalian buang di tong sampah, di tempat yang memang seharusnya kalian buang bertumpuk ya di tong sampah kan. Tinggal dibuang ke tempat sampah yang lebih besar lagi, tempat pembuangan yang lebih besar lagi kan. Kalau kita buang sembarangan, kalau dia tersumbat di selokan, datang hujan lalu banjir, tetap merusak kan? Iya. Lalu yang kedua, pelestarian hutan dan reforestasi. Itu yang sekarang tadi penebangan hutan sembarangan, mereka mengambil banyak langsung mereka ambil, tidak peduli mereka ekosistem bakalan tidak stabil lagi, tidak sesuai lagi ya kan? Mereka tidak peduli. Sudah mereka tebang, tapi mereka juga tidak memperbaiki. Kalau selesai mereka tebang, tapi mereka memperbaiki seperti menanam kembali, itu malah lebih bagus kan? Tidak apa-apa, mereka selesai menebang bagian ini, ditanam lagi di bagian itu yang mereka tebang. Lalu mereka pindah lagi ke tempat lain selagi menunggu ini tumbuh. Bukankah itu lebih baik daripada asal menebang lalu pergi? Ya kan? Lebih baik dia menebang lalu menumbuhkan kembali juga kan? Walaupun memang prosesnya panjang, tapi setidaknya dia sudah memiliki persediaan untuk generasi yang akan mendatang. Misalnya penambang pohonnya udah tua lah, misalnya ini udah pensiun atau apalah, dia udah nggak sanggup lagi. Hasil yang ditanam dia tadi, yang dibagusi tadi itu bisa untuk anaknya, kalau anaknya melanjutkan, dia bisa melanjutkan yang ini masih ada, yang itu masih ada, ya kan? Hal kecil tapi berguna sekali. Lalu yang ketiga itu ada penghematan energi dan air. Kenapa penghematan energi dan air? Karena kita sering sekali boros akan air dan juga listrik sebenarnya juga ya kan. Air apalagi udah penuh pun air di kamar mandi, tetap dihidupkan air ini. Mencuci piring sedikitnya air yang dibutuhkan, tapi kita malah 1 ember langsung, pada cuma seberapa lah piringnya, ya kan? Bisa sebenarnya di lingkungan yang memang airnya banyak itu nggak apa-apa, tapi pasti di tempat lain mereka membutuhkan, ya kan? Pasti membutuhkan air. Untuk minum aja pun mereka pasti kesusahan, ya kan? Untuk minum, untuk memasak nasi, pasti mereka butuh air. Dan dengan seenaknya kita buang-buang, walaupun kita dapatnya oke lah, misalnya dari air gunung atau dari apa gratis, tetap kita membayar, tapi kita juga harus sadar akan kurangnya air di tempat yang lain. Karena kita boros sekarang pun, yang bakalan merasakan tidak enaknya pasti yang akan mewujudkan tujuan yang di atas itu dengan baik, ya kan?
Tujuannya mengelola sumber daya. Kalau kita bisa membuat cara-cara tersebut, kebetulan kita bisa mengelola apa yang kita punya, apa yang dimiliki dari alam, ya kan? Oke. Lalu di sini ada ayat Alkitab seperti yang tadi di awal teologi, ya kan? Ayat Alkitab firman Tuhan. Kita buka dulu Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Ayo. Kita bawa Alkitab ya. Ayo. Yang bawa Alkitab bisa dibuka Alkitabnya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Siapa yang bawa Alkitab? Coba angkat tangan. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11. Gak ada setengah ya. Gak ada setengah. Yang 11 orang itu sebentar. Kita baca secara bergantian lah ya. Atau kalau misalnya ada satu setiap meja, atau dua setiap meja, bisalah dibagi juga sama temannya supaya temannya juga bisa membaca. Oke. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Udah dapat semua? Yes. Yang punya Alkitab kuat suaranya. Yes. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan mendengarkan wahai lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada segala makhluk yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Oke, di situ berbicara tentang apa? Ayat Alkitab itu berbicara tentang apa? Perjanjian Allah. Perjanjian Allah, Nabi Nuh, air bah, apa lagi? Makhluk hidup. Oke, di situ membicarakan tentang perjanjian yang dilakukan Allah dengan Nuh. Apa itu perjanjian mereka dalam bentuk apa? Apa perjanjian mereka? Apa yang dikatakan Allah? Dia tidak akan lagi menaruh air bah. Tidak akan lagi menaruh air bah. Kalau kita baca pada ayat 12 dan 13 di situ dikatakan, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup dan bersama-sama dengan kamu turun-temurun dan selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan. Di situ dikatakan busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busurku itu apa? Ada yang tahu busurku itu apa? Maksud Alkitab. Apa? Betul, ya. Nah, pelangi, rainbow. Betul. Busur yang dimaksud itu ini yang benar. Pelangi. Tengok pelangi itu betul bikin kan? Pas seperti busur kan dan ada di langit. Betul kan? Kenapa malu-malu? Iya, tapi kan di langit. Nah, oke, itu yang dikatakan di ayat 13. Ya, 13. Busurku taruh di awan. Berarti
Kalau kalau pelangi itu muncul di awan di langit, enggak. Kalau pelangi itu muncul di langit berarti Tuhan melihat ada perjanjiannya dengan Nuh. Menurut kalian lah, atau pernah misalnya kalian membaca cerita tentang Nuh, kenapa cuma Nuh yang selamat? Nuh dan beserta keluarganya, mengapa cuma mereka yang selamat? Karena mereka percaya pada Tuhan. Takut akan Tuhan, percaya akan Tuhan, Mendengar semua. Melakukan perintah Tuhan. melakukan perintah Tuhan. Semua hal yang baik tentang dia kan, hal yang baik tentang si Nuh kan, iya karena pada ayat yang barusan kita baca tadi waktu ibadah ada itu di Kejadian 6 ayat 8 dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh bisa mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Karena dia betul-betul mengikuti semua yang dikatakan oleh Tuhan ya kan? Dia mengikuti Tuhan, dia juga baik, dia juga tidak bercela, maksudnya tidak bercela ini tidak ada kejahatan yang dilakukan dia. Tuhan mendatangkan air bah itu karena apa? Rupanya karena dosa manusia kan? Karena kesalahan yang dilakukan manusia kan? Nuh selamat karena apa? Karena dia dikatakan di sini dia mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Nuh kalau dia akan mendatangkan air bah dan menyuruh untuk membuatkan dan mendatangkan air bah. Alasan lain juga Tuhan mendatangkan air bah itu untuk memusnahkan semuanya yang manusia-manusia yang bercela tadi, manusia-manusia yang mencemarkan nama Tuhan Yesus ya kan? Setelah mereka musnah Tuhan akan mendatangkan manusia-manusia baru, bukan berarti Tuhan langsung menciptakan situ, tidak. Seperti kita lah misalnya, kalau kita udah punya satu kejadian nih, musibah menimpa kita pasti langsung mikir, kenapa? Ya kan? Kenapa musibah ini datang pada aku? Kenapa musibah ini hanya sama aku? Pasti ada ya kan pikiran kita seperti itu. Jadi bisa juga kita jadi lebih baik setelah musibah itu, tapi bisa juga kita jadi lebih buruk. Seperti nggak dipedulikan Tuhan, tidak dianggap Tuhan, jadi dikasih banyak cobaan. Tidak, sebenarnya seperti cerita Nuh ini, Tuhan memberikan cobaan kepada umat manusia yang mendatangkan air bah. Setelah air bah surut, manusia yang ada di situ menjadi manusia yang baik. Yang baik walaupun memang pasti dosa itu tetap ada, tetapi udah lebih berkurang. Tidak seperti manusia yang terkena air bah itu, ya kan? Dan juga alam yang ada di situ menjadi lebih subur, lebih terawat dan pokoknya lebih cantik lah jadinya daripada sebelumnya, ya kan? Musibah yang didatangkan Tuhan tidak selalu betul-betul mendatangkan hal yang buruk. Setelah hal yang buruk pasti terbit yang baik, ya kan? Ya. Lalu ada ayat yang kedua yaitu Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1, ayo kita buka dulu yang punya Alkitab. Udah dapat? Dapat. Sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Di situ Tuhan mengklaim bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya, ya kan? Ya kan? Ya. Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Kita di sini merawat, Tuhan menciptakan kita semua memang. Kita diciptakan pada hari ke-6. Tuhan menciptakan kita pada hari ke-6. Tuhan menciptakan alam ini, semua segala isinya ini bukan untuk kita hancurkan. Memang Tuhan memberikan kepada kita, tapi sebetulnya ini semua adalah milik Tuhan. Tetap ini semua milik Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita untuk kita rawat, jaga, melestarikan. Hal yang baik kan? Tuhan menyuruh manusia untuk merawat, mengelola, melestarikan. Pokoknya kita sebisa mungkin kita merawat untuk supaya bertahan sampai waktu yang akan datang lagi, ya kan?
Iya, itu maksud dari Mazmur 24 ayat 1. Hanya satu ayat memang, tapi di situ sudah menjelaskan bahwa ini semua adalah kepunyaan daripada Tuhan. Lalu ini keunggulan merawat lingkungan hidup. Yang pertama kesehatan dan kesejahteraan. Di sini kesehatan ini maksudnya seperti contohnya kualitas air dan udara. Itu keperluan kita sehari-hari kan? Air untuk kita mandi, untuk kita makan, untuk kita minum, semua kita butuh air. Apalagi udara untuk kita bernapas. Tanpa ini kita nggak akan bisa bernapas ya kan? Nggak akan bisa hidup. Jadi misalnya air dan udara ini tercemar, bagaimanlah kita? Pasti sakit ya kan? Sakit terus butuh perawatan yang lebih ya kan? Kalau airnya tercemar pasti gatal-gatal lah ini. Gatal-gatal terus pasti batuk-batuk juga karena minum air yang kotor ya kan? Itu adalah keunggulannya. Kalau kita merawat lingkungan hidup maka kita akan sehat dan sejahtera. Itu maksudnya. Seperti contoh misalnya itu kan contoh yang betul-betul seperti dalam kehidupan nyata. Kita butuh air, kita butuh udara. Kalau ini sudah tercemar, pernapasan kita terganggu, kita ingin mengerjakan segala pekerjaan pun tidak akan bisa lagi karena airnya kotor, tidak bisa untuk dikonsumsi. Lalu yang kedua ada keuntungan ekonomi. Di sini ada dua ini. Yang pertama seperti yang dikatakan tadi, kalau udara dan air misalnya tercemar, kita pasti sakit, dan kalau kita sakit pasti berobat kan? Kalau udah parah pasti masuk rumah sakit. Di situ keluar uang nggak? Enggak. Tapi tetap kan ada pengeluaran di situ kan? Pengeluaran yang dari kita. Kalau kita lagi nggak punya uang, berarti nggak berobat gitu. Susah kan? Susah juga kan? Jadi itu seperti kata orang-orang tua biasanya jangan sampai sakit atau pokoknya kesehatan lah yang paling penting. Ya kan, kesehatan yang paling penting daripada semuanya. Itu dia kalau keuntungan ekonomi ini yang pertama itu ada tentang kita yang sakit lalu dirawat di rumah sakit akan mengurangi daripada keuangan yang kita punya. Bagaimana lagi yang lainnya Miss? Dengan cara kita misalnya jaga lingkungan kita. Di sini misalnya Miss contohkan Taman Wisata Iman, TWI. Dulu TWI ramai kan? Banyak dikunjungi kan? Karena apa? Karena bersih, rapi, terawat ya kan? Sekarang banyak dikunjungi? Enggak, Miss. Tidak, karena apa? Kebersihannya kurang. Iya, kebersihannya kurang. Tidak dirawat lagi. Ya kan? Berarti penurunan dalam keuangan mereka juga turun itu kan. Padahal sebenarnya kalau bisa mereka rawat atau mereka buat seperti dulu lagi, cantik, tidak berlumut, tidak sampah-sampah atau apapun itu, bisa itu jadi pemasukan di kita katakanlah diisi di kalam atau di dairi pasti itu untuk pemerintah juga ada, dan pemerintah juga pasti akan mengusahakan ya kan tetap agar itu indah, agar itu cantik, berarti merawat juga. Itu dia dalam keuntungan ekonomi. Lalu yang ketiga keberlanjutan dan pelestarian sumber daya alam. Seperti yang dikatakan tadi, kalau kita merawat ini sebenarnya semua berkesinambungannya, samanya sebenarnya penjelasannya. Intinya seperti merawatnya, kalau kita betul-betul merawat pasti apapun itu bakalan ada hal baiknya. TWI itu contohnya ya kan, air dan udara juga. Lalu kesejahteraan sosial dan kualitas hidup. Ini yang paling penting. Kesejahteraan sosial di sini dan kualitas hidup seperti tadi. Kalau kita merawat lingkungan pasti hidup kita juga merasa tenang kan, nyaman kan di lingkungan itu. Ada taman nggak di rumah? Ada. Nah, kalau kalian rawat taman yang di rumah itu dengan baik, pasti kalian keluar dari rumah, ini sekali ya semua yang tanaman-tanaman ini, ya kan? Nah, iya itu. Di sini Miss ada satu video, cuma 3 menit satu video. Kita tonton bersama dan nanti 2 atau 3 orang coba memberikan apa pendapat kalian dari video yang akan Miss berikan ya. Iya, Miss.
Pemandangan hutan yang kering dan gersang, tidak terdapat satupun makhluk hidup yang hidup di hutan. Tampaklah seorang anak laki-laki sedang berjalan ke hutan. Anak itu sedih melihat hutan yang kering dan rusak, sampai membuat anak tersebut meneteskan air mata. Kemudian anak tersebut menanam biji tanaman di hutan yang rusak. Setelah itu, hujan pun turun membasahi hutan dan tanah yang telah ditanami biji. Biji yang sudah ditanam di dalam tanah akan tumbuh menjadi tanaman. Setelah bertahun-tahun lamanya, pepohonan tumbuh menjadi hutan yang rindang dan hijau. Udah kita tonton dari videonya kan? Sekarang Miss mau 2 atau 3 orang maju menjelaskan apa yang terdapat dalam video tersebut, pesan apa yang ada dalam video tersebut. Atau enggak berdiri di tempatnya masing-masing pun tidak apa-apa. Ada? Langsung angkat tangan. Oke, udah ada 3. Oh, nggak apa-apa, lebih nggak apa-apa. Dari sini dulu ya, dari depan dulu. Setelah saya menonton video itu, ada pesan yang dapat saya sampaikan, yaitu satu, kebaikan yang kita perbuat akan menghasilkan begitu banyak keuntungan, baik bagi masyarakat setempat kita atau bagi kita sendiri. Misalnya kayak menanam pohon tadi lah kan Miss, bukan hanya untuk pohon itu aja yang tumbuh, kan kembali juga nih hewan-hewan itu menjadi lebih baik lagi, alam menjadi lebih baik lagi. Keuntungannya bagi masyarakat juga kan Miss, jadi kita dapat menghirup udara segar kembali gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Dari video saya lihat, saya akan menyampaikan sebuah pesan. Menanam pohon mungkin merupakan pekerjaan yang sepele, tapi setelah kita menanam, untuk generasi berikutnya, orang-orang yang melihat itu pun semakin senang. Hutan hijau, kita dapat menikmati udara yang sejuk, dan juga untuk hewan-hewan. Maka lingkungan juga dapat seimbang. oke, terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Jadi pesan yang saya ambil dari ini yang setelah kita tonton, bahwasanya jika kita melakukan suatu tindakan kecil untuk seluruh makhluk hidup atau untuk menjaga kebersihan lingkungan, mungkin itu akan lebih baik. Ya, terima kasih. Udah, nggak apa-apa. Setelah menonton video itu dapat kita ambil pelajaran akan kesadaran kita sendiri, di mana walaupun bukan kita yang merusak sebuah hutan itu, kita dapat memperbaikinya sendiri. Dan juga dari video itu kita dapat mendapatkan sebuah pelajaran, bukan hanya kita yang mendapat keuntungan ketika hutan itu kembali asri, namun hewan-hewan yang terbengkalai pun akan kembali dan memiliki hidup yang lebih nyaman. Oke, terima kasih. Ekologi tadi, tugas untuk di rumah yaitu buat puisi mengenai alam dan lingkungan hidup pribadi. Oke, di dalam kertas dikumpul saat pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Terima kasih kepada 4 orang yang tadi telah memberikan pesan dan pesannya dari video itu, dan memang pesan yang kalian sampaikan hampir sama kan dengan hal sepele yang kita lakukan dengan menanam pohon itu ternyata bisa berpengaruh kepada alam ciptaan Tuhan ini. Dan kita menanam pohon cuma satu aja kita tanam, bisa seperti yang dikatakan Devi tadi, bukan hanya lingkungan
akan berdatangan dan manusia juga akan mendapatkan hal baik juga dari apa yang kita lakukan itu, ya kan? Memang tidak untuk kita, tapi tidak untuk kita sekarang, tapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi buat kita semua, kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini dari teologi ekologi ini, yaitu teologi ekologi berusaha untuk memadukan iman dan aksi, di mana iman itu yaitu percaya kepada Tuhan dan aksi itu seperti video tadi, menanam, menjaga dan merawat. Lalu untuk melihat perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari hidup beragama dan tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, teologi ekologi tidak hanya berbicara tentang hubungan alam dengan manusia, tetapi juga menekankan tindakan untuk menjaga kelestarian ciptaan Tuhan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah mengerti? Oke, karena kita telah selesai mempelajari tentang teologi ekologi, Miss mau kita semua bernyanyi. Tahu nggak lagi? Betapa kita. Oke. Diri. Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3 ya. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah. Menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, selamat duduk. Kita akhiri pembelajaran kita. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas berkat yang masih Kau beri kepada kami di sepanjang hari ini. Bapak, tadi kami telah selesai belajar. Kiranya apa yang kami pelajari tadi mengenai teologi ekologi ya Bapak dapat kami terapkan dalam hidup kami. Hal-hal kecil yang kami lakukan untuk alam yang Kau ciptakan ini semoga dapat bermanfaat bagi generasi-generasi yang akan datang nanti ya Bapak. Sebentar lagi juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati kami di perjalanan agar kami sampai ke tempat tujuan kami dalam keadaan selamat. Dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Bapa, Kau hapuskanlah itu agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya ingin dapat kami sampaikan ya Bapa, dan nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.